Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartinida Desril Adelia. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu langsung oleh Bapak Ahmad Rasidi MPDI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran sejarah kebudayaan Islam SKI di kelas 10 di semester ganjil. Baik, di sini poin-poin yang akan dijelaskan ada 4. Yang pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. Yang kedua, perkembangan kesultanan di Indonesia. Yang ketiga, ada tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Yang keempat, ada keteladanan para ulama menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Langsung saja. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah masuknya agama Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak orang yang berspekulasi jika Islam masuk di Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Jadi ketika banyak orang yang berpendapat bahwasanya Islam itu masuk di Indonesia itu pada abad ke-7 atau ke-8. Ya, pastinya kalau saya sendiri itu lebih yakin ke-7, karena di abad ke-7 itu sudah mulai ada perkampungan Islam, sudah mulai ada. Sedangkan kerajaan Islam sendiri, Samudra Pasta, itu berdiri ketika abad ke-12 gitu. Jadi ini masuk akal sekali jika masuknya Islam di Indonesia ini pas abad ke-7, dan ketika abad 12 itu baru ada kerajaan Islam gitu. Jadi perkembangannya ya lumayan pesat lah gitu. Jadi juga banyak pertanyaan terkait kapan Islam itu sebenarnya spesifiknya masuk ke Nusantara itu pada abad keberapa sebenarnya gitu. Dan siapakah sebenarnya yang membawa Islam ke Nusantara ini gitu. Dan daerah-daerah mana di antara pulau di Indonesia yang merupakan daerah pertama yang dimasuki Islam gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu memunculkan beragam pendapat dan jawaban dari para sejarawan, para peneliti terutama. Wilayah Nusantara luas, posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Api Sejarah di jilid 1. Nah, teori tersebut yang pertama ada teori Gujarat, ada juga teori Mekah, Persia, dan Cina. Yang selanjutnya, poin selanjutnya itu perkembangan kesultanan di Indonesia. Nah, perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, dan istilah raja berubah menjadi sultan. Nah, salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah banyak yang memeluk Islam gitu. Terlebih dahulu, rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangatlah mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Jadi disamaratakan semua gitu. Semua itu umat yang sama harkat dan martabatnya di mata Tuhan, di mata Allah gitu. Islam juga dianggap sebagai agama pembebas dari rakyat jelata gitu, karena tadi itu ada kesamarataan di sini. Tubuhnya
tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia seperti periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Kesultanan Turki. Jadi seperti itu. Nah, juga kalau yang paling diyakini nih ya, spekulasinya gitu, itu memang Islam masuk abad ke-7, dan Islam itu melakukan beberapa strategi untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama dengan cara perdagangan, ada juga ya. Jadi tadi itu dari beberapa strategi itu Islam itu bisa memperluas perkembangannya, itu dakwahnya. Selanjutnya di balik strategi-strategi luar biasa itu sebenarnya siapa sih para tokoh penyebarnya? Siapa sih para pendakwahnya yang menyebar di Nusantara? Jadi banyak tokoh, ulama, dan sultan yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam itu sendiri di wilayahnya masing-masing. Di antaranya Sultan Mahlik As-Soleh, Sultan Ahmad, Sultan Alauddin, Riwayat Syah, dan juga para wali songo yang sudah luar biasa ya, masyhur juga sampai sekarang perjuangannya yang luar biasa. Ada Sultan Alauddin, Datuk Tunggang, terus Sultan Zainal Abidin, Syekh Ismail, ada Syekh Ahmad Khatib Sambas, ada Abdul Sayyid, ada Abdul Rahman, ada Abdul Somad, ada Syekh Mahfuz, dan banyak yang lainnya gitu. Jadi beliau-beliau itu adalah orang-orang yang memang sangat luar biasa gitu dalam menyebarkan agama Islam dengan beberapa strategi tadi. Terutama para wali songo. Wali songo itu mereka itu adalah para tokoh, para wali-wali yang ditugaskan ke wilayah masing-masing gitu. Jadi seperti itu. Sehingga sampai sekarang itu masih banyak sampai sekarang tuh memang masih dikenang gitu beliau, karena memang perjuangannya luar biasa. Selanjutnya yang keempat, poin yang keempat itu tadi keteladanan para ulama penyebar ajaran agama Islam. Jadi banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Nusantara, diantaranya itu ya jadi hidup sederhana. Jadi memang terkenal para wali itu memang hidupnya itu sederhana ya, dengan pakaian yang serba putih ya, dan pakaian yang memang tidak berlebih-lebihan gitu. Itu sudah bahkan rumah beliau pun yang sampai sekarang itu banyak yang masih ada gitu. Itu juga memang sangat sederhana dan luar biasanya, mungkin karena kewaliannya itu rumah beliau sampai sekarang itu banyak yang masih ada gitu. Selanjutnya gigih dalam berjuang ya. Mereka itu memang gigih banget dalam berjuang, luar biasa sekali gitu. Di dalam menyebarkan agama Islam yang memang di saat itu minim sekali di Nusantara ini gitu. Bahkan di daerah Jawa sendiri itu masyarakatnya itu sangat percaya dengan hal-hal yang bersifat konyol gitu, seperti menyembah pohon, menyembah berhala-berhala dan sebagainya gitu. Nah, jadi gigih dalam berjuang, gimana caranya kulturasi yang seperti itu itu dirubah gitu. Nah, itu kan tidak mudah gitu. Mereka bisa kulturasi itu, mereka bisa gimana caranya dikolaborasikan gitu dengan gimana caranya itu masih pada syariat Islam gitu tetap. Selanjutnya ada menguasai ilmu agama ya, pastinya ya, mereka itu pasti. Selanjutnya produktif dalam berkarya ya, memang karya-karya beliau juga luar biasa sampai sekarang. Wali Songo itu terutama seperti gamelan itu kan juga hasil kolaborasi daripada Islam dan Hindu gitu. Juga ada lagu-lagu yang dibuat oleh Wali Songo itu luar biasa pokoknya gitu. Selanjutnya sabar, pastinya sabar, karena memang waktu yang dalam jangka 7 sampai ke 12 itu sehingga sudah ada. Jadi abad ke-7 itu Islam masuk, dan abad ke-12 itu sudah ada
kerajaan itu ya itu harus memang membutuhkan waktu yang sangat sabar gitu. Selanjutnya menghargai perbedaan pendapat gitu. Jadi terutama memang para wali itu juga memang sering ya melangsungkan rapat di Masjid Demak gitu biasanya. Nah, itu di situ juga biasanya banyak perbedaan pendapat yang diajukan gitu, argumen-argumen para ulama gitu. Namun di situ tidak membuat pecah gitu. Jadi memang para ulama itu luar biasa semuanya. Jadi kita kalau mau mencari motivasi, inovasi itu sering baca seperti biografi para alim ulama ya, para wali-wali itu, para wali songo itu. Bagaimana kisah hidup mereka, bagaimana cara meneladani hidup mereka, nilai-nilai keteladanan itu seperti apa gitu. Tadi itu ada hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama, produktif berkarya, sabar dan menghargai perbedaan pendapat. Jadi itu dari saya. Jadi intinya dengan kita mempelajari SKI ini, jadi dengan kita memahami bahkan juga sampai meneladani sifat-sifat atau nilai-nilai keteladanan beliau-beliau ini, insya Allah kita akan tetap pada taraf keimanan yang stabil gitu. Jadi itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.